Assalamualaikum, kembali di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Hari ini Sabtu 30 September. Kita ada di Samsat BSD. Nah, Samsatnya di sana. Dan sekarang kondisinya jam 9.55. Jadi hari ini tuh Vario ganti kaleng alias ulang tahun kelima. Sehingga platnya yang sebelumnya hitam berubah jadi putih. Nah nih plat barunya jadi tuh. Jadi tadi dari jam setengah 8 aku di sini. Loket itu buat gesek-gesek rangka sama mesin itu baru buka jam 8. Jam 9.55 sudah balik lagi ke mobil. Ya lumayan lah ngantri sekitar 2 jaman. Kemudian untuk pajaknya, nah ini teman-teman, pajaknya itu cuma turun 20.000. Tapi nggak terlalu mahal. Jadi sebelumnya tuh PKB-nya Vario ini di 1,1183.000. 1.183.000. Sekarang 1.160 sekian ribu. Jadi ya kurang lebih 20.000 turun. Dan masih bisa dibilang cukup murah lah untuk seekor mobil tua seperti ini. Dan ekonomis. Dan mobil ini juga masih bisa minum bahan bakar subsidi, Pertalite. Ya untuk teman-teman yang baru memulai untuk main mobil atau punya mobil pertama, mungkin Civic Vario ini bisa jadi pertimbangan untuk dibeli. Tapi dengan catatan kondisinya harus, maksudnya sehat banget ya, maupun bodi maupun mesin ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita mau kemana lagi ya? Sebenarnya mau isi bensin sih, karena ini aja bensinnya udah 1/4 di bawah sedikit. Dan memang aslinya mobil ini kan nggak pernah keluar, jarang keluar kemana-mana, kita pakai Mio X. Kita sekarang cari pompa bensin untuk ngisi bahan bakarnya si Vario. Dan sebenarnya tuh aku pengen mencoba untuk uji emisi mobil ini, cuman lagi cari-cari di mana posisi uji emisi yang ada di daerah Tangsel. Oke teman-teman, sekarang kita isi bensin dulu aja ya. Kita di pompa bensin Shell daerah Jalan Raya Serpong menuju Alam Sutra. Tadi ngisi 2.000 aja, Shell Super. Ya lumayan lah, setengah tapi kurang 1 strip lah ya. Nah cuman tadi kepikiran di pojokan situ kan ada bengkel Nawilis. Kalau Nawilis yang di dalam itu ada uji emisi. Nah coba sekarang aku tanya dulu yang Nawilis ini apa dia menyediakan alat untuk uji emisi. Ya syukur-syukur kalau ada ya kita langsung cobain aja uji emisi di bengkel Nawilis yang jadi satu dengan pompa bensin Shell ini. Tidak beruntung, ternyata alatnya sudah nggak ada, jadi diarahkan ke Nawilis yang radio dalam. Ya kalau Nawilis radio dalam dari sini lumayan lah ya, lumayan jauh. Jakarta Selatan soalnya. Ya sudahlah, mungkin hari ini kita urungkan dulu niat untuk uji emisi. Kita cari bengkel uji emisi lainnya yang dekat dengan rumah. The next day. Ya, hari ini hari berikutnya. Jadi hari ini hari Minggu, tanggal 1 Oktober. Setelah kemarin Sabtu kita dari Samsat rencananya mau cari bengkel uji emisi, ternyata nggak ketemu di daerah Tangerang Selatan. Ya udah teman-teman, jadi akhirnya habis dari pompa bensin Shell tuh aku iseng aja sih mau main ke Auto Car Tricks, ke tempatnya Mas Satria. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Dan ternyata sampai sana tuh aku malah jadi jajan ya. Mobilnya malah jajan Vario-nya. Jadi sebenarnya sekalian ganti oli mesin. Jadi kalau Vario ini sudah bisa dibilang 1 tahun nggak ganti oli mesin. Terakhir ganti oli itu adalah di Toda, di video yang ini nih, kalau misalnya teman-teman ingat. Setelah itu aku nggak pernah ganti oli mesin dan mobil juga hampir nggak pernah jalan. Jadi bisa dibilang nggak nyampe 1.000 kilo atau mungkin 1.000 kilo kali selama periode terakhir ganti oli di Toda sampai kemarin kita ganti oli di Auto Car Tricks. Dan akhirnya kita coba pakai 5W30 dari PTT supaya sekali-sekali Vario dikasih yang oli yang bagusan lah ya, yang segar. Alhamdulillah mesinnya nggak terlalu kasar meskipun olinya lebih encer, tapi jarak tempuhnya bisa sampai 10.000 kilo dan 1 tahun maksimal untuk ganti oli. Jadi kalau rasa-rasanya kalau misalnya mobil ini jarang jalan terus kemudian ganti olinya baru setahun lagi, ya insya Allah olinya baik-baik saja. Tapi kondisi kemarin oli yang lamanya yang Fastron pun juga waktu di drain baik-baik saja.
Cuman ternyata pada saat ganti oli itu tidak cuma ganti oli saja. Ternyata aku kan sempat bawa karet tutup untuk master kopling bawah sama ganti baut tap drain bak oli ya, karter oli. Ternyata yaitu ada karat di dalam master kopling bawah karena akibat karetnya itu sobek, air masuk sehingga aku harus nguras oli kopling atau minyak koplingnya. Ya wes lah, sekalian aja kok gitu, karena kita nguras minyak kopling, kita kuras juga sekalian minyak rem, karena aku juga lupa kapan terakhir kuras minyak rem dan minyak kopling. Ya mungkin untuk detail-detail fotonya aku sudah simpan di highlightnya di IG-nya Hobi Hari. Teman-teman bisa ngelihat kondisi minyak rem maupun minyak kopling dari mobil Vario ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau menuju ke Nawilis Radio Dalam. Tadi aku udah japri adminnya, dia buka sampai jam 4 hari Minggu ini. Jadi kita coba kejar supaya bisa uji emisi di Nawilis Radio Dalam. Oke, sekarang mobil sudah panas, udah setengah, dan sekarang waktunya kita jalan menuju Radio Dalam. Kita sudah di daerah Pondok Indah. Sebentar lagi kita sampai di Jalan Radio Dalam. Kurang lebih bengkel Nawilis nggak jauh dari sini, mungkin sekitar 5 menitan lagi kita sampai. Posisi bengkelnya sebelah kanan. Dan sekarang alhamdulillah karena hari Minggu lalu lintas Jakarta cukup lancar, jadi tidak ada ketemu kemacetan sama sekali tadi sepanjang perjalanan. Kita sudah di Nawilis dari dalam. Sekarang mobilnya lagi mau diurus untuk uji emisi. Jadi biayanya 150.000, nanti dapat sertifikat. Jadi sekarang kita lihat apakah mobil tua ini bisa lolos emisi demi memenuhi peraturan mengenai uji emisi yang ada di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berarti saya mobil 96 pakai yang ini ya saya? Oh sorry, yang ini, tabel yang ini. Berarti pakai yang kategori N. Oh 4%. Sorry, ya. Oh sorry, atas ya. CO nya 4%, hidrokarbonnya 1000 ya maksimal ya. Wah CO nya alhamdulillah 0,5, hidrokarbonnya 89. Aman mas ya? Alhamdulillah. Mobil tua 96 lolos emisi. Alhamdulillah lolos. Tapi kan memang mobilku sudah modifikasi ya mesinnya teman-teman ya. Jadi ambang CO sama HC-nya benar-benar jauh di bawah batas maksimum dari yang dipersyaratkan untuk uji emisi. Tapi tadi sambil uji emisi nih ada mobil ini. Cakep banget nih, Chevrolet
bak ini tulisannya 1942 ya, di spuring. Kalau koleksi kayak gitu kayaknya pengen sih, cuman mobilnya nyari barangnya susah banget. Ya wes, sekarang kita pindahkan dulu mobilnya ke depan ya. Alhamdulillah sudah selesai urusan kita. Sekarang kita panasin dulu mobilnya, ngadem. Oke teman-teman, kita keluar dulu dari Nawilis. Nanti cari tempat berhenti untuk kita ceritakan hasil result dari uji emisi dari Vario 96 ini. Alhamdulillah lulus. Nanti kita lihat sertifikatnya ya. One eternity later. Alhamdulillah sudah sampai di rest area tol BSD. Jadi ngadem dulu di sini. Tadi di jalanan panas banget dan terik. Kita bahas mengenai sertifikat uji emisi yang disampaikan atau di print dari Nawilis tadi ya. Jadi alhamdulillah mobil Vario ini lulus uji emisi dengan parameter sebagai berikut. Nah nih, kita sama-sama ya. Di sini kalau misalnya mobil di bawah tahun 2007 itu yang dihitung hanya CO, mobil bensin hanya dihitung hanya CO sama HC hidrokarbon. Dimana kalau CO itu maksimal 4%, hidrokarbon maksimal 1000%. Nah ini teman-teman. Nah alhamdulillahnya Vario itu CO-nya atau karbon monoksidanya hanya 0,42% dan hidrokarbonnya hanya 189 ppm. Artinya ini cuman 18% terhadap ambang batasnya yaitu 1000. Padahal mobil ini bisa dibilang jarang jalan. Terus kemarin oli telat ganti setahun. Baru ganti kemarin banget kan di Autocratics. Busi aku udah lama nggak ngecek kondisinya kayak apa. Kemudian bahan bakar juga jarang ngisi. Artinya mungkin bisa jadi yang di dalam tangki ini basi. Cuman kemarin kan kita isi sel super ya, cuman 200.000 ya, lumayan buat nggak kosongin supaya tangkinya nggak kosong banget lah gitu. Dan alhamdulillah tadi kita uji emisi si Vario ini lulus. Jadi menurutku bukan patokan mobil tua itu tidak boleh beredar di jalan raya karena masalah emisi. Ternyata mobilku aja umurnya 23 tahun ya, 96 ke 2023 itu 27 tahun. Mobilnya masih bisa lulus uji emisi. Jadi memang yang paling penting adalah faktornya adalah perawatan mobil teman-teman. Dari kondisi mesin, pastikan juga menggunakan bahan bakar yang tepat sesuai dengan kompresi mesin kalian. Tapi memang mobilku ini kan juga mesinnya nggak normal karena memang sudah banyak yang dimodif. Jadi pada saat pengujian ini aku setel si Dastec unit chipnya itu di posisi kedua. Nih titiknya kedua. Di sini adalah Pertamax. Jadi emang disettingnya timingnya untuk Pertamax. Jadi ya kalau pakai Dastec ini memang keuntungannya pasti ya bisa dibilang uji emisinya pasti lulus. Karena kan juga waktu kita nge-tuning komputer piggyback itu, alat sensor yang dicolok ke dalam knalpot pun juga applicable seperti yang dilakukan sama uji emisi tadi. Dan nilai lambdanya memang sudah disesuaikan untuk posisi lambda optimum terhadap jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor maupun jumlah udara yang masuk. Jadi ya memang salah satu keuntungannya menggunakan piggyback komputer adalah kita bisa meretune komputer mesin sampai titik optimum, dimana itu adalah puncak tenaga paling tinggi tapi juga tidak mengorbankan
durability dari mesin. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.